Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kembali lagi untuk belajar bahasa pemrograman PHP. Oke, jadi langsung saja kita akan melanjutkan untuk belajar tentang pemrograman web, yaitu dengan menggunakan bahasa PHP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang variabel dan juga ada operator PHP, yaitu berupa aritmetik, assignment, dan juga perbandingan. Oke, langsung saja. Saya kemarin menggunakan Sublime, berbeda dengan sekarang, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan Visual Studio Code bisa langsung saja download. Tapi terserah ingin menggunakan text editor apa, sama saja. Langsung di sini bisa diklik new file, kemudian bisa kita pilih bahasanya dengan menggunakan ini, diklik saja select a language, kemudian kita ketikkan PHP seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan saja format dasar PHP, tutupnya jangan lupa. Kemudian pertama kita akan belajar tentang variabel. Sebelumnya kita save dulu file ini, kita save di file folder kemarin. Untuk kita save yaitu index. Kenapa index? Jadi ketika kita membuka localhost dan menuju ke folder yang kita tuju, maka dia langsung membuka yang bernama index ini. Nah, misal kita jangan lupa nyalakan Oke, soundnya sudah menyala. Kita lanjutkan. Pertama ada untuk variabel. Jadi variabel ini sama dengan di kode program lainnya, yaitu untuk fungsinya yaitu untuk menampung data. Bedanya cuma kalau di PHP ini tidak memerlukan jenis tipe data. Misalnya kan kalau di C++ itu kita menggunakan integer, boolean, dan juga masih banyak lagi tipe data. Kalau di PHP ini kita cukup mengetikkan $, kemudian nama variabel yang kita ingin buat, misalnya A sama dengan 5 seperti ini, maka dia akan membuat variabel A dengan bernilaikan 5 seperti itu. Misalnya kita tampilkan dengan echo nilai dari kita gunakan titik untuk memanggil atau meneruskan dari coba kita jalankan, buka localhost, coba localhost. Nah, nanti dia akan langsung menuju ke indeks dan akan menampilkan nilai dari variabel A adalah 5. Itu. Selanjutnya jenis variabel itu kalau di PHP itu ada 3, ada lokal, global, dan juga statis. Yang pertama kita akan coba dengan lokal terlebih dahulu. Misalnya kita punya function ini, kita lokal fv lokal, kita misalkan bikin variabel x sama dengan 3 seperti ini. Nah, misalnya kita ini lupa $, ya, jangan lupa. Nah, jika kita panggil seperti ini dengan seperti di atas ini, kita ganti x,
Nah, maka dia akan error karena si X ini merupakan variabel lokal. Jadi kita harus memanggil fungsi terlebih dahulu. Nah, mungkin kita coba tambahkan ini X di lokal. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini mungkin bisa pakai break line. Nah, maka akan muncul seperti ini. Sorry, ini X. Nah, kenapa dia sekarang muncul? Karena kita memanggil fungsi dari yang kita buat tadi, yaitu vlocal. Jadi di variabel lokal ini hanya bisa digunakan di dalam fungsi yang kita telah buat atau kita bikin sebelumnya. Jadi ketika kita memanggil variabel misalnya X ini tidak menggunakan function ya, maka itu tidak akan bisa. Gitu. Selanjutnya ada untuk ada untuk variabel global. Jadi variabel global ini adalah variabel yang bisa digunakan baik di misalnya dimasukkan ke lokal sini juga bisa. Jadi dalam program ini bisa digunakan. Atau selanjutnya ada untuk variabel global. Berbeda dengan variabel lokal yang hanya bisa digunakan di function tertentu, variabel global ini bisa dipakai di semua program atau di sepanjang file ini index.php. Jadi misalnya kita deklarasikan, kita copy saja ini functionnya. Misalnya kita ini v global. Nah, jadi misalnya kita ingin mengambil si A, ini tidak bisa langsung seperti ini. Misalnya kita panggil ya. Nah, maka kan terjadi error karena si A ini harus dimasukkan dulu ke dalam sini untuk kemudian akan dipanggil. Misalnya kita masukkan variabel misalnya y, salah. Ya seperti ini, kan kalau sering salah ya. Kemudian untuk kita panggil di sini, selanjutnya kita masukkan untuk hanya ini. Misalnya kita masukkan saja, kita save. Nah, dia baru bisa tampil. Ya di sini nilai dari variabel global X adalah 5. Seperti itu. Jadi si A tadi akan dimasukkan terlebih dahulu ke function, kemudian baru bisa dipanggil di dalam function. Seperti itu. Selanjutnya ada untuk variabel statik. Variabel statik ini sifatnya dia menyimpan data secara permanen jika program itu masih berjalan. Statik seperti ini. Kita misalkan ini kita tambahkan statik X ini sama dengan 3, kemudian statik
X adalah ini, kita kemudian X nya ini kita tambahkan atau increment menggunakan seperti ini. Nah, nanti jika kita panggil misalnya static seperti ini, ya satu kali ini datanya masih sama 3. Kalau kita panggil sejumlah 3 kali, maka dia akan bertambah dari 3 ke 4 ke 5 seperti itu. Berbeda halnya dengan kita menggunakan lokal. Nah, lokal ini kita walaupun kita panggil sebanyak 3 kali, dia akan menghasilkan data yang sama 333 itu untuk penggunaan dari variabel statik. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya ada untuk operator PHP. Di sini yang pertama itu ada untuk arithmetic. Jadi kita bisa menggunakan arithmetic ini dalam PHP. Untuk contohnya di sini saya punya misalnya X sama dengan 5 dan kita buat satu lagi Y sama dengan 7. Nah, jadi di fungsi aritmatik ini ada untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, juga masih banyak lagi untuk fungsi aritmatik. Jadi di sini kita misalkan menggunakan penjumlahan, kita bikin variabel back, misalnya ini R sama dengan X, kita tambahkan dengan Y. Untuk kita echo nilai dari variabel R adalah, nah ini kita panggil R seperti ini. Nah, kita lihat, nah maka dia akan bertambah 5 tambah 7 sama dengan 15. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan lagi seperti ini. Sekali ya, maka kita bisa tampilkan di sini. Nah, di sini tinggal ganti. Di sini ada pengurangan, pembagian, perkalian, pembagian, modulo, dan ini apa ya? Ini namanya itu exponential gitu. Akhirnya ini bertumpuk ya. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Bisa kita lihat di sini ada penjumlahan, pengurangan, terus perkalian, pembagian, dan juga ada modulo dan eksponensial. Selanjutnya ada untuk assignment. Sebenarnya ini fungsinya sama dengan ini, akan tetapi ini lebih persingkat lagi ya. Mungkin saya akan mencontohkan sini, misalnya kita lanjutkan dari sini ya. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan misalnya
tambah sama dengan 4. Ini kita ubah koma. Ini kita akan coba tambahkan. Nah, maka kan si R tadi itu adalah 12, kemudian akan ditambahkan dengan 4. Plus sama dengan 4 ini artinya adalah menambahkan 4. Seperti itu. Masih banyak di sini. Coba saya tekan lagi. Kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa gunakan operasi kurang, terus ada perkalian, pembagian, nah, ini seperti ini. Bisa coba kita tampilkan. Nah, ada akan muncul seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ada untuk operasi perbandingan. Nah, di operasi perbandingan ini kita bisa melakukan decision atau menggunakan if. Gitu. Misalnya kita punya variabel nilai sama dengan 7, kita bisa menggunakan if else seperti ini. Misal kita tambahkan jika nilai sama dengan 6, terus kemudian kita echo nilai salah ini, kita tambahkan break line. Nah, kita tambahkan lagi sama dengan 7, nilai bernilai benar. Ini oh maaf, ini kurang bulat ya. Nah, akan muncul nilai benar seperti ini. Oke, selanjutnya kita ini tadi kan menggunakan sama dengan. Nah, untuk metode lainnya kita bisa menggunakan lebih besar sama dengan, atau lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, masih banyak lagi untuk menghasilkan nilai true atau mencari dari nilai dari variabel yang kita ingin buat. Misalnya kita ingin apakah nilai itu lebih besar daripada 6, lebih besar daripada 6. Nah, ini nanti dia akan muncul benar, ini salah, ini lebih dari 7. Nah, dia akan muncul nilai benar seperti itu. Kenapa nilainya benar? Jadi 6 ini nilai ini kita bandingkan dengan 6. Apakah si nilai ini lebih besar dari 6 atau sama dengan 6, maka dia akan memunculkan nilai benar. Jika nilai ini lebih besar daripada 7, maka dia akan
menghasilkan nilai salah. Misalnya ini kita rubah menjadi 9. Ini kita misalnya lebih kecil dari 6. Nah, dia akan menghasilkan nilai salah karena dia 9 ini lebih besar daripada 7 dan tidak kurang dari 6. Seperti itu. Untuk perbandingan mungkin teman-teman bisa mencobanya. Ini masih banyak lagi, tidak sama dengan. Oke. Function ini adalah seperti cetakan. Jadi kita hanya membuat satu cetakan untuk digunakan berkali-kali sesuai data yang ada. Jadi datanya bisa berganti-ganti, terserah kita yang menginputkan, sedangkan untuk cetakan itu hanya menggunakan satu. Misalnya ini function penjumlahan seperti ini. Nah, kita butuh dua variabel kalau penjumlahan itu ada, misalnya kita x dan jadi kita tambahkan 7 seperti itu. Kemudian kita echo nah, kita bisa seperti ini. Nah, di zoom ini kita masukkan si X dan si Y tadi. Ini kita tambahkan. Nah, cara memakai function ini kita bisa langsung tuliskan di sini. Nah, untuk di dalam sini kita bisa menggunakan variabel, bisa misalnya kita menggunakan di sini ada x dan y seperti ini. Nanti kan dia si x itu 5 dan si y 7. Nanti dia akan otomatis menggunakan. Bisa kita save, kita tampilkan. Nah, hasil penjumlahan adalah 12. Seperti itu. Jadi kita coba lagi. Ini kita isikan, misalnya 19 tambah 7. Nah, dia akan hidup seperti itu. Jadi kita bisa melakukan penjumlahan ini sebanyak berkali-kali. Kita hanya menyiapkan satu cetakan. Sama halnya ketika kita ingin menambahkan function baru juga sama. Misalnya kita ingin membuat sebuah perkalian, maka kita akan tinggal kali, kemudian perkalian. Nah, mungkin seperti ini. Kita panggil. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya maksud. Jika tidak kurang tahu, teman-teman bisa tanya di kolom komentar seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.